sama bedanya. Dulu zaman kuliah ya berarti ya. Wah, kerjaan kita nongkrong ya. Wih, kamu bandel ya dulu. Sampai gak lupa kuliah tuh zaman dulu. Yang paling berkesan sih waktu garap ini ya, mural di Jogja ya. Mural. Waktu itu ya, Pak. Mural di Jogja. Oh, barengan ya? Bareng, kita melegalkan mural yang dulu ilegal. Dari kecil itu aku cuma pinter 2 hal. Lulus semua sekolah kayaknya cuma karena 2 hal. Pelajaran seni sama bahasa Inggris. Oke. Yang lain tuh 4, 5. Nah, sama Mbak. Iya. Jadi taunya cuma itu. Jadi aku pengen jadi seniman dari kecil. Oke. Aku pengen jadi seniman. Maksudnya pokoknya aku tuh taunya cuma seni. Jadi aku nggak peduli sama pelajaran yang lain. Walaupun akhirnya belajarnya malah pas kerja ya, belajar ngitung, belajar duit gitu pas udah ini ya. Cuma aku nggak tahu, aku nggak suka kimia, biologi segala macam. Pokoknya aku dari kecil itu aku pengen jadi seniman. Di awalnya tuh aku kerjanya tuh bareng sama almarhum semua, Pak Priyanto Sunarto, Pak GM Sudarta, Pak Pramono, dari Wah, legend semua itu. Ya kartunis dan karikaturis senior semua gitu. Jadi aku belajar seni rupanya tuh dari mereka sebenarnya. Termasuk Pak Widiantoro Bentara Budaya yang ngajarin aku display. Pakai feeling displaynya, nggak pakai tuh meteran digital yang enggak pakai gini, pakai feeling gitu. Tapi kata Mike Tyson, beneran, kata Mike Tyson. Kok Mike Tyson? Mike Tyson tinju. Mike Tyson bilang, Mike Tyson bilang apa? Oke, balik lagi. Di Balik Inside dari Sika, mana dalemannya Sika. Sekarang ada tamu para juara nih, para juara dari seni rupa. Saya Juara kelereng, juara. Nggak masuk juara, tapi finalis. Juara apa nih? Juara lomba karung, juara makan kerupuk. Hari ini kita mau bahas rupa-rupi ya, rupa-rupi, rupa-rumpi. Pak produser gimana? Yang dirupiin. Bersama Kupi dari The Kedai. Seperti biasa, ada Haji yang juga dalemannya Sika ini. Beliau kakak, saya adik. Haji ini sekarang yang menjalankan Sika Gallery dan juga menginisiasi bersama teman-teman Inside Sika ini gitu. Terus ada Bupati, Bu Ruth, Ibu. Nanti boleh di-blurrin mukanya. Dari Umas Minyak ya Bu ya? Jauh-jauh dari Seminyak. Dari Umas Minyak juga Mbak Ruth ini giat di berbagai macam event ya. Ubud Writer. Enggak lagi. Apa dong? Gue ketinggalan. Juga bawa ini ya, memandu para kolektor dan kurator dari berbagai negara. Iya kan? Selain dari benua Australia, dari pernah juga dari beberapa dari salahmu. Pas di briefing ya. Aduh, Pak produser gimana ya? Dan ada Bukur Bu Farah Wardani atau juga dikenal dengan Kakak Wawa atau Mbak Wawa atau Wawa saja. Wow. Mbak Wawa ini udah pernah
lantang buana kesana sini ya. Jadi kurator di museum tetangga, kurator di berbagai bienal ya. Sama sekarang sedang mengerjakan proyek di Arjog yang nanti di pertengahan Juni akan dibuka. Terus juga di Museum Saka lagi ada proyek yang sedang berjalan ya Mbak ya. Oke, kita berupi-rupi. Sekarang mulai dari siapa nih? Gambreng dulu. Yang punya rumah. Yang punya rumah dulu ya. Oh, udah ada. Sudah. Tadi apa ya pertanyaannya ya? Oke. Sharing-sharing ya. Sebelumnya selamat buat PSG yang udah menang lawan Bayern Munchen. Mantap. Nonton bola. Mas sponsor mas. Sponsor fan dong. Gimana Ji pengalaman di seni rupa nih Ji? Apa sih yang paling berkesan? Hah? Dulu waktu di Jogja gimana tuh? Waktu di Jogja apa yang berkesan? Sama Dulu bedanya. zaman kuliah ya berarti ya. Wah, kerjaan kita nongkrong ya. Wih, kamu bandel ya dulu. Sampai gak lupa kuliah tuh zaman dulu. Yang paling berkesan sih waktu garap ini ya, mural di Jogja ya. Mural. Waktu itu ya, Pak. Mural di Jogja. Oh barengan ya? Bareng, kita melegalkan mural yang dulu ilegal. Oh iya? Sama apotek komik dulu. Oh iya. Apotek Tahun komik. 2000. Berapa ya? 2006 ya? 2006. 2006, 2007 gitu ya. Iya, Gimana Tahun tuh? Ya tiap hari kita nongkrong di pinggir jalan, muralin tembok-tembok yang kosong gitu. Itu sih yang paling berkesan sih. Ini, Kenapa? di Jogja. Selain ilegal melawan aturan. Zaman itu sebelumnya sih ilegal ya, dilarang ya. Terus teman-teman apotek komik menggagas untuk membuat mural itu jadi hal yang legal di Jogja gitu. Jadi pertama kali juga saya gambar di kantornya Bupati? apotek komik Oh, di bukan. dalam benteng waktu itu. Oke. Di rumahnya Samuel. Nggak ada. Oh. Di situ pertama kali saya gambar outdoor. Pertama kali mural sih itu. Habis itu kita rame-rame sama Bambang Toko, Mawawah di Ciduk. belakang Gondomanan. Wah, kalau mau di bicara belakang sambil Bri beriklan. Harjo kalau nggak salah. Iya, Belakang Bri Harjo ya? Iya Gondomanan itu loh. Progo lah daerah-daerah situ. Aku pura-pura tahu karena aku Nggak tahu ya. Ya, daerah Ya situ. pokoknya daerah-daerah pusat juga nggak jauh dari Taman Budaya. oke. Nah di situ kita rame-rame bikin mural, tagging, stensil gitu lah. Ini buat sekedar nggak ada mural, kita bikin aja atau emang ada apa nih Mbak Wawa? Memang waktu itu ada ini sih, memang ada rencana proyeknya apotek komik gitu. Jadi sebelum mereka mengundang seniman mural dari San Francisco kalau nggak salah ya, waktu itu datang. Jadi apotek komik itu mensosialisasi dulu mural itu di Jogja biar lebih populer lah. Lebih populer. Jadi lebih biar Jogja itu jadi mural itu jadi hal biasa gitu. Jadi terus gimana tanggapan masyarakat atau ya seru pemerintah sih, lah, seru, Pemda. Lucu. Gimana tuh? Mungkin ya karena apotek komik waktu itu udah ngurus izin segala ya. Oh, berarti bukan ilegal dong. Ya karena sebelumnya nggak pernah ada ngurus ini kan, ngurus izin gitu. Iya. Ya waktu itu mereka udah ngurus izin dulu. Terus ya pertama itu mural di ini yang proyek yang udah mau mulai itu di apa namanya, jembatan layang itu.
Tahu itu taman. Salah. Bukan, Oh, yang Janti. bioskop lama itu. Oh iya tahu. Lempuyangan. Janti. Bukan, Lempuyangan. bukan Janti, Lempuyangan. Lempuyangan. Di daerah Lempuyangan. Ngerti nggak Mas Lempuyangan mana? Nggak. Bukan Di situ anak ada, Jogja. di situ ada bebek goreng enak loh. Aku nonton ADC pertama di sana. Yang sama. Bioskop Permata. Bukan. Bioskop. Aduh lupa lagi namanya. Aku nonton Harry Potter di situ. Ya? Permata tuh yang ada gudegnya depan. Iya benar. Oh, Di situ murah. nggak tahu. Ya zaman di Jogja sih banyak sih hal-hal yang seru sih. Zaman itu. Ya Dari tahun berapa sih waktu itu kamu di Jogja? dari 96. Dari 96 sampai 2006. kelihatan pamornya ya kan? Sampai 2006 gitu. Ya, keterusan nongkrong jadi lupa kuliah. Ngapain aja sih nongkrongnya? Ya, di Jogja. Terus lanjut nongkrong di Bali habis itu. Terus habis itu yang ini, project yang berkesan tuh sama project ini yang di parkir space yang error. Yang error. Ya, Yang error. Yang error. Ini masih di Jogja ya? Masih di Jogja. Tahun Tahun. Ya segituan juga 2007. 2006 2007. Oh, Segituan. oke. Jadi Ya, kita emang bikin yang error. angkatannya Aji. Oh. Ketawa Ya dibilang kita angkatannya. orang-orang yang tersisih nggak masuk Jogja Biennale kita bikin Oh, yang error. yang error. Oh di sini, kalau di sini apa? Yang Yang binal, binal. yang binal. Di Bali Jadi yang kita bikin yang yang error. error. Itu gimana tuh? Jadi itu di mana ya pamerannya itu ya? Jogja. Error. Enggak, yang Jadi- ini Biennale itu di Oh Taman Biennale Budaya ya? ini apa? Taman Budaya. apa TBY. Jogja Galeri? Enggak, TBY. Taman Budaya. Taman Budaya ya. Kamu waktu itu udah di Jogja kan? Aku Udah. di Jogja sampai 2006 doang sih. 2007 Ya, di Jakarta. maksudnya mengalami. Tapi gak nongkrong sama Om Aji. Oh. Siapa kamu? Gak nongkrong sama orang Bali. Kenapa? Ya gak kenal aja Om. Nah, kan kenal Upadana dan Itu lain-lain kan dari setelah mana? aku pindah ke Bali. Oh gitu. Oke. Nyari Terus? orang di Bali yang bisa bahasa Jawa aja sih itu. Nah, ke orang Bali ternyata. Tapi udah mulai tahu atau udah mulai nyemplung di seni rupa waktu itu? Waktu itu kapan Waktu maksudnya? di Jogja Belum. Tapi baru jadi pengamat punya penonton. beberapa teman-teman anak selatan lah. Anak Dulu tuh selatan. Ya, anak kita tuh komunikasi anak sama selatan. anak selatan tuh kita utara selatan gitu kan. Anak komunikasi apa nih? Anak komunikasi. Nah, kebetulan saya kuliah di utara. Kuliahnya di utara, tapi kadang-kadang main sama ya beberapa teman di selatan. Gak banyak sih, paling Iwan Effendi, Hehe, dan seputarannya Peppermoon. Oke. Karena kan Mbak Ria kakak kelasku, terus ya gitu deh. Terus gimana? Tapi gak seni-senian sih. Oh, Waktu tapi itu bego mas, gak ngerti seni-senian itu apa. nggak apa-apa, tapi seru. Tapi sekarang udah pindah. Ya, sekarang juga gak ngerti. Ini lukisan apa sih? Gitu kan gak paham gue. Tapi belum merasakan keseruannya seni rupa waktu itu atau gimana? Dulu serunya merasakan sebagai penonton, bukan bagian dari pekerjanya. Tapi waktu itu pernah lihat yang ini dong, apa yang mural itu yang apa tuh komik terus Apotek komik yang tuh kayaknya error. tahun 2006 ya mbak, 2004. Yang ada di Cemeti juga gak sih, bukan ya? Iya, itu Aku ingat awal 2000 sampai 2006. Oh, kayaknya aku pernah lihat. nggak booming lagi begitu mau 2010. Kayaknya aku sempat lihat. Aku nggak tahu itu bagian apotek komik atau bukan, tapi ada karyanya Tera Tera Bajragosa yang kayak ada box, kayak di Cemeti deh itu apa di mana ya aku lupa. Ada box terus orang bisa masuk di dalamnya, terus kita Oh, kayak Cemeti. foto-foto ala Barbie gitu. Anjing norak banget. Berarti Cupu masih di pakai sini-sinian. kamera roll. kamera SLR Oh, ya, digital. Pakai Tustel mas. Oh, You know Tustel? Tustel. Pakai Tustel anjir. Tustel. Kalau Mbak Wawa berarti udah lama juga di Jogja dong.
Aku pindah Jogja. Pokoknya aku tuh 2002 itu sempat magang di Cemeti terus tinggal di Jogja 4 bulanan gitu, lantang luntung aja. Kenal-kenal teman-teman ya dari situ. Pokoknya ingat nih ketemu Aji lagi aku di tempatnya Mbak Ade Tanesia sama Samuel Indratma di Langen Suryo. Langen Suryo apa ya? Pokoknya itulah. Genteng Selatan. Tiba-tiba dia main dengan rambut pirang. Ada fotonya nggak? Coba dicari fotonya terus nanti disematkan nih. Ada masuk koran. Seberapa blondenya Om Aji Ya, saat blonda. itu. Tapi terus, nah itu udah kenal-kenal. Nah pokoknya akhirnya jadi pokoknya selalu pengen ke Jogja, selalu rajin main ke Jogja sampai ditawarin nerusin Cemeti Art Foundation itu ya 2006. Habis gempa itu. Oke. Tapi Mbak Wawa itu dulu emang kuliah di seni enggak kan? Bukan kan kalau nggak salah? Kalau S1-ku desain grafis. Desain. Di Oke. Trisakti. Nah, S2-nya terus- sejarah seni Sejarah seni tapi kan di London. Di London kan. Nah maksudku apa yang narik Mbak Wawa ke seni rupa dan Waduh. ini? Apa yang serunya, bikin serunya yang masuk ke Tersesat juga kayak tersesat juga kayak bisa Memuluskan kehidupan. tersesat juga. Karena kan sekarang banyak tuh juga yang dari lulusan luar ya. Maksudnya yang non seni kan sekarang makin banyak tuh. Apa beda nggak sama yang dulu sama yang sekarang? Dulu dan sekarang maksudnya? Kan sekarang juga banyak seniman dari yang non seni ya gitu kan. Baik jadi seniman ataupun apa. Menjadi seniman. Beda nggak sama dulu kalau motivasinya atau apa suasananya? Aku dari kecil itu aku cuma pinter 2 hal. Lulus semua sekolah kayaknya cuma karena 2 hal. Pelajaran seni sama bahasa Inggris. Oke. Yang lain tuh 4, 5. Nah, sama Mbak. Iya. Jadi taunya cuma itu. Jadi aku pengen jadi seniman dari kecil. Oke. Aku pengen jadi seniman. Maksudnya pokoknya aku tuh taunya cuma seni. Jadi aku nggak peduli sama pelajaran yang lain. Walaupun akhirnya belajarnya malah pas kerja ya, belajar ngitung, belajar duit gitu pas Oke, udah ini ya. Cuma aku nggak tahu, aku nggak suka kimia, biologi segala macam. Pokoknya aku dari kecil itu aku pengen jadi seniman. Bekerja maksudnya aku seni lah gitu. Oke. Tapi nggak boleh masuk IKJ sama ibu. Oh, terus Sama almarhum ibu. ngambek dong. Ya ngambek-ngambek tapi ya mau gimana ya. Akhirnya masuk Trisakti dan jadi desain Ngambil grafis. Oke. Ya itu juga menyenangkan. Nah, banyak sahabat-sahabat sampai sekarang. Ketemu Lucy gitu kan. Denny karena itu. Cuma ya emang aku nggak mau sampai lulus pun aku nggak mau jadi desainer. Aku nggak suka, nggak mau. Terus endilalah ya apply beasiswa, terus bisa S2 sejarah seni. Abis pulang pokoknya seni lah. Oke. Kalau Mas Army Udah sukanya apa? Kok bisa kecemplung di seni apa? Apa nih? Gak boleh hostnya nanya doang. Kita juga harus juga bisa cerita bertanya. kenapa. Kamu tertarik Iya, sama kamu apa tertarik nih? sama Nah apa, itu dia Mas? tuh. Tunggu sebentar. Gak boleh jawab sekarang juga. Ini Enak aja nanya-nanya doang. ke Mbak Farah belum masuk nih. Mbak Farah dulu kan tadi cerita latar belakangnya dulu. Dibangun dulu nih. Ya tadi aku udah jawab, aku enggak ini aku pengen jadi dari kecil aku pengen Bukan jadi kan seniman. belum cerita serunya. Oh serunya apa nih? Serunya dunia seni. Iya yang pertama kali nih wah, ini seru nih gitu. Apa ya? Emang dasarnya nggak tahu ya. Maksudnya kalau dulu tuh mungkin abis reformasi ya banyak indie ya. Nah maksudku aku nggak tahu sih generasi aku ya mungkin kayak Aji gitu kan kita tuh grow up sama hipis-hipisan iya. rock and roll dan mencari nyari pokoknya itu tuh lebih penting gitu loh wah ketemu temen dia bikin kayak gini, bikin ini, bikin itu, Nongkrong gitu. Itu memang itu emang yang buat aku sih ya itu emang yang aku cari ya. Maksudnya aku nggak pengen jadi pegawai bank, aku nggak pengen jadi
ibu rumah tangga. Aku nggak pengen ini. Hmm. Dunia seni itu ngasih itu. Pokoknya semua yang Ngulik Enggak itu. gitu ya. Lebih mengulik. Freedom. Freedom. Ya. Oh, Ya. Oke. jadi Oke. ya emang kalau aku nyari. Aku berusaha pingin mencari kehidupan itu. Oh, oke. Hanya balik ke Mas Army, pertanyaan yang sama. Oke. Berarti jangan lupa. Saya take over jadi host gimana ini ya. Dulu sama aja kayaknya kayak kalian gitu kan, nonton Pak Tino Sidin. Nggak, emang iya, tapi emang enggak. Kamu emang Iya. seni rupa juga. Tua Enggak. juga kamu Mi. Kamu apa backgroundnya? Sastra Inggris D3 terus berobat jalan ke psikologi Berubah jalan. ekstensi. Oke. Cuman ya sama dari kecil ya nonton Pak Tino ya kita ya. Pak Tino Sidin terus ya paling suka sih gitu ketika ada pelajaran seni. Kuliah mulai utak-atik di komputer dari desain grafis. Sempat juga mau daftar ke seni rupa. Nggak diterima. Aduh kasihan banget sih. Sama Nggak diterima, nggak tahu Di kenapa. mana? Win terlalu jago ya, nggak perlu. Akhirnya ya kecemplung aja begitu. Mulai dari ngerjain desain, masuk, lanjut gitu. Balik lagi ke Aji. Serunya apa Mas? Kan dijawab. Oh serunya apa ya? balik ke Iya, kamu nanya-nanya ke kita, kamu Aku juga suka cerita. ini sih, suka waktu kecil tuh sering merhatiin orang gila. Pantas berubah jalan ya. Oh, memang. Jadi emang suka merhatiin hal-hal yang aneh gitu. Ya mungkin ke situ kali. Melihat sesuatu ini tuh apa sih gitu. Nah, itu kan di seni kan gitu kan. Maksudmu orang gila apa kaitannya dengan seni Mas? Menerka sesuatu kayaknya ya. Gitu. Supaya yang aneh-aneh doi. Suka yang aneh-aneh kali. Berarti seni itu aneh ya? Hah? Seni itu aneh ya? Itu aneh. Kita Aneh orang lah aneh. ya gitu. Iya, itu aneh. Coba Coba kita merasa biasa. coba ini. Apa ini gitu kan? Apa Ji? Aduh. Ya menurutku seru sih di situnya ya. Serunya tuh itu gitu. Bukan menerka terus memahami. Oh gini toh. Itu lebih ke aspek ya humanisnya kali ya. Kemanusiaannya gitu. Ya jangan terlalu ini ya. Bukan orang gila. Serius-serius ya nanti malah jadi gila. Yang bagian itu diedit aja ya. Kalau di Bali gimana Ci? Di Bali Ci. Apa nih? Ada pesan sponsor Mas. ODGJ itu bukan orang gila gitu. Ngerti? Hati-hati menggunakan bahasa sekarang Orang gila ini. itu disebutnya ODGJ. Oh, boleh DDG. disebut. Oh. Jadi Maklum ini gen apa maksudnya? Kita Iya, generasi kita milenial. Kalau kita- gen apa? Kita Gen X nggak Gen X ngerti. ya. Kita Gen X nggak ngerti politik. Mas Army Agak raw, boomers, kita Mas Army agak boomers. raw. Boomers dia Raw. boomers. Bahasa kita agak ya gimana gitu ya. Ya Ji, gimana Ji? Balik ke Pak Aji dengan Sika Galeri. Apa tadi pertanyaannya? Yang serunya di Sika misalnya sekarang. Yang Jadi seru kalau ya. bandingin di Jogja dan di Bali itu gimana sih keseruan seni rupanya? Beda banget ya Jogja sama Bali ya. Kalau di Jogja kita bikin sesuatu tuh pasti ada yang menyambut, meramaikan lagi gitu loh. Nah, apa tuh? Kayak ada tandingan, ada yang heboh. Bertanding. Hah? Bertanding. Bukan bertanding Bali ya. Ada tandingannya lah kalau kita bikin sesuatu di Jogja. Kalau di sini tuh kayak kita bikin sesuatu, bikin project, udah selesai di situ aja, nggak ada kelanjutan dari Lingkungannya yang nggak ada yang merespon merespon untuk lebih panjang lagi tuh.
merespon tuh bikin project yang lebih bagus dari kita gitu tuh nggak ada ya. Berarti nggak seru dong di Bali. Nggak sih. Kira-kira kenapa tuh Om? Kurang seru. Ya itu. Nggak ada tandingan-tandingan yang. Kenapa? Nah nggak tahu itu orang lain. Orang lain nggak tahu ya. Itu sih yang aku rasa kalau di Bali ya. Jadi kayak ngerasa kecapean sendiri aja gitu. Kita teriak-teriak, bikin event, bikin pameran, bikin acara gitu. Terus habis itu udah selesai di situ aja gitu. Padahal kita belum sampai ke subjek itu ya. Itu masih di pertanyaan nomor 4 itu sebenarnya. Berarti udah mau selesai. Kita bahas nanti. ya. Kita bahas nanti. Belum udah gak seru soalnya. Gimana dong? Kalau Mbak Farah gimana? Apa tuh? Ngelihat sama nggak ngelihat ini? Maksudnya kan Mbak Farah lama nih di luar Bali ya, dan sekarang mulai menomade. Ya berarti aku nggak sah Bahasanya- dong untuk membanding-bandingkan. Enggak sebagai boleh dong mengamati, kan semua orang pengamat. Tapi memang sih desain seni rupa Bali sama Jogja tuh beda sih. Ya, Kita nggak bisa maksudnya ngebandingin Jogja sih. sama Bandung juga beda. Membandingi bukan berarti yang satu lebih jelek atau gimana, cuman kan apa sih bedanya gitu. Kalau aku lebih pengen mempertanyakan balik. Apa ini? Maksudnya seru tuh kayak gimana ya? Pak Produser coba tolong definisinya seru apa nih? Definisinya seru tuh apa? Pengen sampai ingat-ingat terus kayak kalian buat kayak gitu itu gimana ya bisa begitu. Something yang bikin seru dan tetap exciting. Oke, ya maksudku seru dan nggak seru buatku bisa di mana aja Oke. gitu. Dan apalagi kayak sekarang buat aku, ya aku sendiri sudah jadi ibu-ibu yang mungkin kehidupan pribadinya juga kurang seru ya. Masuk ke usia 50 tahun, jadi aku juga tidak lagi seperti dulu gitu ya. Aku tidak mengharapkan bahwa keadaan akan seperti misalkan ketika aku 25 gitu ya. Karena kalau pas 25 mungkin kita juga masih sedang mencari teman yang melalui seni masih muda ya. Adrenalinnya gitu ya. masih ini ya. Jadi kencang definisi gitu. seruku juga mungkin udah berbeda, dan seru nggak seru itu bisa dimanapun, ya dimanapun bisa nggak seru, dimanapun ya pas saat ini seru, pas ini enggak, pas ini itu udah biasa. Oh, udah 30 menit nih. Cepet amat. Gitu. Kita istirahat dulu bentar katanya. Alhamdulillah. Untuk ngecas baterai, dan kalau ada yang mau ngopi Nggak kelihatan. di kedai, kalau ada yang mau workshop bikin print di Devto, kalau mau belanja nyari pernik dan segala seni rupa, ada rupa-rupi di ada The Langit lagi langit aja kan, nggak pakai D. Langit sama Ego Shop. Ya, nanti kita balik lagi ya. Kita istirahat dulu.
Oke, 42 ya sekarang ya episodenya. 42 itu bukan episode. Tiba-tiba banyak banget. 42 itu artinya apa? Kayak 86 gitu. Part 2 Mas. Part 2. Part 2. Sorry nggak bisa bahasa Indonesia dia. Lama di London. Salah di mana sih? Amerika. Ya, bagian kedua kita udah balik lagi nih di Inside Sika. Dalemannya Sika. Tadi di Mbak Farah ya. Dia nanya apa sih seru itu? Seru itu apa? Ya terserah sih ya, sesuai dengan rasanya seru buat masing-masing kan gitu kan di sini rasanya. Rasanya serunya gitu kan, kayak gimana sih yang bikin gejolak yang betul-betul asik gitu ya. Gitu kali ya. Gejolak apa lagi yang akan mendatang? Untuk proyek-proyek ke depan nih kira-kira. Aku mau nanya. Terus nggak dinyanyain? Lu dong biarin aja. Saya hadir di sini sebagai perecok. Di antara kita tuh Ruth projectnya yang paling banyak. Enggak, enak aja. Paling lama baru Ini- WA. Di antara kita ini pemanis. Wah parah lu. Aku pengen lurusin dikit seru-seruan itu. Gimana? Mungkin bedanya dikit ya. Kalau sekarang tuh memang maksudnya sejak 20 tahun kan kita ngomong 2006 gitu 20 tahun ya. Makanya kalau maksudnya bahwa memang abis itu sebenarnya dunia seni lebih jadi kayak industri. Oke. Gimana gitu ya. Dan ada spesialis juga gitu ya. Maksudnya sekarang makanya kita ngomongin seni rupa ya. Aku bekerja di seni rupa gitu ya. Jadi ngejobnya di seni rupa gitu ya. Mau nggak mau itu harus jadi profesional. Harus pokoknya it's a work gitu ya. Iya. Ya kadang-kadang ketika kita udah harus mikirin kerja itu emang harus nggak nyari seru-seruan gimana caranya profesional. Itu satu. Tapi di tengah-tengah gitu kadang-kadang masih bisa gitu ya di proyek-proyek kecil-kecil atau apa itu masih bisa ngerasa kesukaan. Apalagi kalau ketemu sama teman-teman baru gitu. Kayak misalnya aku di Balai nggak ada bandingin dan aku masih seneng. Buat aku seru aja karena aku banyak punya kenalan baru, rekan kerja baru. Buat aku seru gitu. Oke. Tapi memang kalau dibandingin dulu itu bukan soal tempat buat aku, tapi si ekosistemnya beda ya. Dulu itu kayak aku sendiri tuh seneng seni itu sebenarnya nggak cuma seni rupa doang. Aku seneng musik, aku seneng film. Jadi itu semua tuh pas awal-awal kayak dulu nongkrong di ruang rupa, semuanya nongkrong. Ada pekerja film, ada anak band, ada tari juga, gitu-gitu ya. Kita semua blend in gitu. Jadi nggak yang nah abis itu kan semua jadi spesialis masing-masing tuh, terus dunia sendiri-sendiri, cari duitnya sendiri-sendiri gitu kan. Sekarang tuh kayak gitu ya, pokoknya seni rupa udah ada mesinnya gitu ya. Ya itu yang kadang-kadang bikin nggak sama lagi. Nggak sama lagi. Berarti slogan apa tuh? Work hard, fun? Work hard, play hard. Work hard, play hard. Itu work hard, play hard. Sekarang ya. Work hard, play hard. Mungkin itu Work hard. Nah, sekarang work hard, playnya. Kalau aku sih boyo ya, play. Boyo itu apa nih? Saya orang Encok Sunda Mas, nih. encok. Encok yang mau play hard. Ngerti boyo. Mungkin itu yang membedakan ya Jawa, Jogja, Jakarta sama Bali ya. Apa? Aku nggak tahu. Maksudnya Tempat nongkrong itunya nggak ada. Mungkin Karena Bali. sekarang jarang nongkrong ya. Di Bali soalnya kan geografis itu secara geografis kita gede ya. jauhan ya, besar berjauhan gitu. Enggak juga sih sebenarnya. Jauh banget nih. Nggak ada Kalau di tempat-tempat yang Jakarta sudah dijabanin jadi aja, tempat Ji. gitu. Jakarta ya. Di Jakarta walaupun kesannya lebih kecil, tapi kan perjalanannya 2 Iya sih. jam. Jakarta ya. Kalau Jogja tuh memang area Deket kita sih, mencok sana kos sini. kontrak-kontrakan teman gitu tuh emang dekat banget. Kita mau keluar beli makan aja rencana mau 15 Jadi menit nongkrong. jadi seharian sore baru pulang. Ini malah sore baru pulang gitu. Padahal rencana cuma beli makan doang keluar. Beda mungkin memang ini Geografis lingkungannya.
Ya ekosistemnya tadi sih kalau Mbak Farah bilang tuh beda. ekosistem sama kehidupan sosialnya mungkin kalau menurutku agak beda. Ya kita kalau di Bali sih terlalu sibuk sama urusan adat dan urusan sendiri-sendiri. Dari relate orang. Mohon maaf banget nih, punten banget nih dari relate. Maklum. Kita jarang nongkrong. Nak Jawa TV yang klik. Iya mungkin itu sih gitu ya. Tapi kalau dengan ada itu, masih nggak sih pengen bikin project lainnya? Masih sih, masih gak Rut? Nah, gimana Mbak Ruth? Masih semangat Sebagai nggak? yang gak ikut urusan adat Rut. Kalau langsung pertanyaan kedua sih aku gak ditanyain seru-seruannya. Iya Tadi makanya. udah dong. Bukannya ditanya serunya mana. Oh udah ditanya tuh. Nggak mau jawab soalnya. Udah ditanya ya. Ya Kebanyakan skipnya. diawali dengan serunya dulu. Serunya buat Kayaknya apa? mirip sama Mbak Wawa sih. Kan aku backgroundnya Nyontek bukan seni aja. rupa. Karena aku bilang Sensi mirip ya? bukan sama. Oh, iya. Sensi banget penanyanya. Gak usah dia mau pulang. Boleh biar Biar cepet. Beda lah Mas. Maksudnya kalau aku kan pindah ke Bali 2008. 2008. 2008 tuh Umur berapa Ibu Ruth? saya young lah. Young. Baru lulus di Jakarta setahun terus pindah ke Bali. Terus emang kerjanya itu sebenarnya nggak tahu kartun itu seni nggak sih? Aku nggak Kartun. ngerti. Kartun dan karikatur itu Karikatur. Seni dong? seni nggak sih gitu. Jadi pertama kali kerjaanku di seni-senian mungkin awalnya dari situ kan. Dari situ. Dan waktu itu seru banget. Gimana? Dari- Di Adalah Bali. sebuah, jadi dalam sejarah di Bali ini ada namanya Museum Kartun Indonesia Bali. Dan aku dulu ya salah satunya Di Jalan Veteran itu. veteran. Itu kan Bok-Bok. Ini di Sunset Road. Di Sunset Road. Nah, jadi awalnya tuh aku kerjanya tuh bareng sama almarhum semua, Pak Priyanto Sunarto, Pak GM Sudarta, Pak Pramono, dari suara Wah legend semua itu. ya kartunis dan karikaturis senior semua gitu. Jadi aku belajar seni rupanya tuh dari mereka Oke. sebenarnya. Termasuk Pak Widiantoro Bendara Budaya yang ngajarin aku display. Pakai feeling displaynya, nggak pakai tuh meteran-meteran digital yang enggak pakai gini, enggak pakai feeling gitu. Terus dari situ aku mulai ngerasa seni rupa tuh seru ya, karena emang kayak Mbak Wawah, aku nggak mau kerja kantoran, kayak nggak betah gitu pakai seragam. Dan di Bali kan ambience-nya semuanya santai, Seragam. very touristy, very chill gitu. Jadi baju-baju dari Jakarta tuh nggak kepake semua lah di sini. Jadi Karena- malah kalau secara kerja profesional justru di Bali bisa Fun gitu. mix itu ya. Ya, jadi bisa in between profesional dan bukan hobi ya, apa ya? Kita bisa tiap hari tuh digging something Jadi diri new sendiri. gitu, dan bisa Apa? jadi diri sendiri. Dan Itu seru juga itu. seru tuh di Bali dulu. Terus awal-awal pindah ke Bali tuh galeri belum banyak waktu itu. Ingat kan? Mas Enggak. Army lupa. di galeri dulu tahun berapa tuh? Loh. Masih baru ada biasa, Kendra. Iya, Saya 2008. kenal ini masih rambutnya masih tebal. Masih Hah? ada rambut. Enggak. Udah Dari dulu memang begini saya. Botak. Itu galeri Pura-pura kontemporer ada nggak rambut banyak di Bali itu. Jadinya pas aku pindah ke Bali dan jadi seru gitu loh. Kok pekerjaan ini tidak banyak ya. Sebenarnya itu antara seru dan duka sih, karena terus jadinya kayak jalan sunyi gitu. Jadi mbak-mbak Wah. galeri di Bali gitu kan. Wah belum Jadi ada temanku itu. nggak ada. Jadi Nggak ada teman-temanku tuh, tuh cuman itu. semuanya mbak-mbak galeri Jogja. Iya. Untuk menggali, karena kan aku otodidak ya, nggak belajar seni rupa dari, nggak ada tuh namanya TKS tata kelola seni, manajemen seni rupa gitu. Jadi dulu belajarnya dari mbak-mbak galeri yang mbak galeri dari galeris yang ada di Jogja. Manajer galeri itu kita dulu nyebutnya mbak-mbak galeri gitu. Mbak galeri. Oh. Galerista. Galerista. Itu belajarnya dari teman-teman di Jogja, karena dulu kuliahnya di Jogja aja sih. Terus jadi dunia seni rupa seru ya, kayak meskipun sampai sekarang ya nggak ngerti tuh. Apa ini lukisan? Terus ya udah, karena pertama kali kerjanya sama orang-orang hebat ini, aku belajar dari mereka tuh kayak kok keren ya seni-senian ini gitu. Terus Wah, berarti meskipun kita waktu itu keren aku banget ya. kerjanya bukan manajer seni gitu ya, tapi lebih ke PR-nya kan waktu itu. Tapi bikin Gimana tuh? program Maksudnya ke PR-nya gimana? public relation.
Jadi PR-nya dulu. really? Nggak, maksudnya apa kayak yang di waktu itu apa sih? TV-nya juga kamu kayak kebanyakan nonton Netflix. Oh really? Oh really? Oh really? Ya jadi kayak bikin program lah Mas, tetap aja kan untuk memperkenalkan seni rupa, seni kartun ke khalayak. Kayak markomnya. Kayak markomnya Kayak bikin markom. program, Oke. terus ya gitu deh. Tapi setahun doang. Habis itu saya pindah ke Ubud, terus mulai masuk ke galeri komersil. Itu suatu Oke. dunia yang Lain berbeda lagi. sekali karena di museum kartun tuh lebih community based Oke. kayaknya ya, dan lebih fun karena semuanya kerjanya tuh kayak sama-sama punya visi yang sama, ingin mengembangkan seni kartun di Indonesia gitu. Jadi terhubung dengan komunitas-komunitas kartun seluruh Indonesia yang Dapat sekarang meninggal ya? iya kayak ada Kokang, ada banyak lah pokoknya. Dari itu aku tahu di Bali ada Bok-Bok, ada Bli Jenggo, ada Om Cece Riberu. Terus ternyata pada masanya karikatur tuh punya power yang sangat kuat di media massa. Cuman semakin kesini kan karikatur dan kartun tuh udah nggak bunyi ya di surat kabar gitu. Aku nggak tahu digitalnya mungkin masih bunyi atau trennya udah Kayaknya geser. ada deh kalau digital. Udah geser ke anime atau geser ke Meme. fun. Sekarang meme yang apa sih? AI. Ya something like that lah. Tapi ada Kayak- kok kartunis baru-baru gitu kok. Hah? Masih banyak kok. Di sosial media ada kok. Cuman mungkin Ada. outputnya bukan di ini ya. Hah? Di Nggak ada. di- Gusda kok di Ya, di Gusda Bali. juga dulu. Gusdar ada Lulusan Bok-Bok dengan ini ya Kak ya. kritik sosialnya. Tahi lalat. Hah? Itu Tahi lalat. gitu. Tahi lalat. yang Banyak baru sih itu ada sekarang. siapa namanya? Kok lupa sih? Beda medium. Cuman udah nggak di surat kabar lagi dan mungkin tema-temanya lebih global ya, nggak isu-isu nasional, nggak tahu itu sih Masih kok mereka masih kritik sosial kok. seluruhnya. Masih. Terus lanjut ke seni kenapa? Kenapa dilanjut? Kenapa dilanjutin ke seni? Ya kan karena seru. Enggak, katanya tadi dunia yang beda kan. Iya gitu. karena dunia yang beda itu jadi seru aja. Gitu. Oh, Kan tiap hari oke. jadi belajar lagi, belajar terus. Tiap hari tuh belajar gitu. Nggak lulus-lulus ya. Terus ya udah mulai pindah ke Ubud baru mulai masuk ke galeri Nah, di seni. situ Terus aku mulai baru dah kenal tuh. baru kenal tuh medan seni rupa yang mengerikan ya ternyata pemirsa. Nggak deh. It's really fun. Ya itu mulai kenal senian. Terus mulai setelah kenal Aji, mulai kenal Om Aci tuh malah aku udah nggak di galeri ya Om ya. Ya, aku tahu kamu masih di galeri sih. di Cincang? Tommy Tommy Raka. Raka. Oh ya, aku nggak kenal dirimu ya, nggak ding. Siapa yang nggak kenal? Kenal. Ada galeris baru nih cewek. Wah, Parah banget. siapa ini? Baru Serem loh. pameran di situ Babak dia galeri di kelola. Bali. Udah garis Isinya itu. cowok semua, buset dah. Masa sih? Masa sih gimana? Di aku, di biasa isinya cewek semua, aku doang cowok. Ya kan dibiasa. Terus gimana sekarang? Apanya? Berlanjut dari yang Ubud, ya kan? Berpindah ke Seminyak, balik lagi ke Ubud. Siapa yang Pasti ada sesuatu yang terus nih di apa ya? Bukan ditata sengaja gitu kali kan? Kamu disuruh cerita kamu sendiri juga kenapa? Aku juga. Kenapa kamu di galeri Mas? Waktu itu kita kan Nyari duit lah. sepantaran. Salah banget. Penting. Penting kan nyari uang. Terus sekarang nggak di galeri kenapa? Nggak jadi duit? Sekarang ngelap-ngelap emas, berlian. Luar biasa. Seni rupa memajukan ini ya. Berarti banyak. Perekonomian keluarga. Udah berarti banyak. Ya kamunya kenapa? Kamunya sendiri kenapa juga betah ngerjain nih? Kok tiba-tiba nyemplung di galeri? Apa-apaan? Gimana? Tiba-tiba kamu kenapa nyemplung di galeri? Gitu? Tiba-tiba nyemplung.
Karena mengejar cinta saya waktu itu. Asik. Seriously? Yang mana? Oh really? Oh, really? Which one? Coba. Ada sih. Ada berapa? Ada berapa? Oke. Wah, Ada berapa? iklan-iklan. Dipotong ya. Sampai dikejar gitu cintanya gimana? Iya dong, dari Iran waktu itu ya saya sekian Serius? bulan Langsung serius. nyari kerja di Bali gitu. Nyari kerja ke Bali kebetulan pokoknya setelah kuliah tuh pengennya kerja di industri kreatif lah gitu. Pengennya awalnya mau masuk ke periklanan. Cuman pas kesini ya ada Nggak ada. ada lowongan di suatu galeri di Seminyak. Suatu galeri disebut. Oh iya dia Dari situ Biasa. gitu. Iya kalau biasa mah cewek semua. Cewek semua kan? Aku laki semua. Gimana? Bagaimana Ya Bung lanjut. Tony dan Susana? Lanjut lah dari situ gitu. Indra. Enggak, dia nggak di Kendra, terus-menerus, sudah malah. Sudah mah. Terus ketemu ya kakak-kakak, Kak Ruth, Kak Aji, Kak Wawa Pokoknya kita ketemunya di Sudamala Mas. di Sudakara Sudakara. ya. Iya, Sudakara. Iya, Sudakara. Di Sudakara. Ya ada hal aja selalu yang baru gitu kayaknya. Pendekatannya sih seperti Mbak Ruth bilang tadi. Nih nyontek. Terus belajar kita nggak ada habisnya sih Nggak kayaknya. lulus-lulus. Karena kayaknya nggak ada apa ya, mungkin karena memang ekosistemnya juga. belum begitu terbangun di Indonesia ya gitu, bukan hanya di Bali. Jadi ya kita terus menata sendiri istilahnya Betul. gitu. Dan nggak ada pakem gitu nggak sih? Aku Nggak nggak ada punya sih. buku blueprint atau Pakemnya panduan. ada uang. Cari uang. Seru. Iya betul kan. Penting. Makanya ke pertanyaan berikutnya berarti ini. Project apa yang di ke depan ini yang seru nih kayaknya? Siapa? Hah? Jawab duluan. Coba. Ayo, gambreng. Gambreng. Nggak punya project, Hah? kasih project dong. Nggak, bohong. Wah, Ruth banyak proyeknya. Gimana Mbak Ruth? Project. Kebetulan emang lagi nggak ada project sesuatu yang spesifik akan digarap. Digarap. Tapi memang ada project tahunan. Oke, apa tuh? Tahu lah Mas Hah? apa project tahunan saya. Nggak, Bantuin biar- ini ada apa sebuah organisasi dari Australia yang selalu bawa orang-orang ke Bali, ke Indonesia lebih tepatnya untuk melihat seni rupa Indonesia itu seperti apa. Itu sekarang udah tahun ke berapa ya? Tahun ke berapa saya ya? Saya lupa. 3, 4. Keempat Keempat ya. setelah COVID ya. Setelah COVID. Itu juga gara-gara Mas Army sih yang nyodorin. Harusnya kan dia yang ngerjain. Ini kalau nyari Cuman anaknya gak suka traveling. Jadi saya yang disuruh. kalau mencari orang yang bisa diandalkan ini. Saya juga nyari orang yang bisa diandalkan Mas. Gimana? Ya itu sih yang kayak tiap tahun tuh juga selalu saya nanti-nantikan karena itu jadi kesempatan buat aku nonton art joke. Gratis, Itu ada- gratisan mu. Kan selalu Gratis dan dapat duit digaji. apa namanya? Itu salah satu. Tadi apa pertanyaan terakhir? Dikompres. Dikompres. Belum, Oh. tapi itu masuk ke sana. Bagian dari itu. Bagian jadi dikompresku kalau dari seni-seni yang di Bali itu keluar dari Bali sesaat. Oke. Meskipun tadinya yang mau nggak mau seni-senian tetap aja Balik kemanapun lagi pergi ya. nyari museum lah, Ditarik nyari lagi ke galeri situ. lah. Kayak apaan sih? Kayak Apaan enggak? kayak ininya Al Pacino dong. Aduh apalagi Yang di Godfather. Nggak nonton ya? Tapi apanya? Apa Kayak gitu dia. Apanya apa sih? Aduh. Maksudnya Al Pacino Al Pacino di ogah-ogahan Godfather. dia di Godfather, Enggak. tapi akhirnya mafia terus menarik dia gitu ya. Betul sekali. Ada adegannya itu terkenal. Iya. Godfather berapa? Nontonnya Michael Jackson sih. Nontonnya Devil's Wear Prada. Pak cerita ini. Nontonnya Devil's Wear Prada. Kalau bawa apa gimana bawa? Apa tuh?
future project Aduh. yang exciting? Wah aku nih, project mau ngeliat grafiknya bawa apa gitu. Ya kalau itu kan ada Arjok ya. Yang sekarang sih pas sudah masa-masa exciting waktu awal-awal tahun dan sekarang masa stres. Ya doain lancar ya, doain lancar. Amin. Ada juga nanti di tim Saka sama tim Saka itu nanti ada pameran kamasan ya, kamasan di Saka. Nggak tahu Juli Agustus masih lagi di ini. Ya terus sama apa ya? Nerus-nerusin aja ya, nerus-nerusin berbagai gitu. Ada nulis yang bagus-bagus nggak? Apa? Ada nulis yang unik-unik nggak? Nulis yang unik-unik. Nulis yang beda dari nulisan seni. Belum. Oh aku di ini baru aja Hai Olin Montero, jadi mau nerbitin kumpulan tulisan-tulisan perempuan di atas 50 tahun, perempuan pekerja kreatif di atas 50 tahun. Oke. Refleksi selama 20 tahun. Belum Wih. nulisnya tapi Yang aku udah ketemu Yang nulis 50 tahun ke atas, isinya 30 tahun ke bawah. maksudnya. Pengalaman 30 Iya, tahun. refleksi selama perjalanan 20 tahun gitu. Gitu sih. Ada nulis-nulis kayak gitu. Terus apa ya? Oh ya, sama kalau yang sebenarnya dari aku bukan soal exciting ya. Misalnya IFAA jadi aku kan masih bagian dari IFAA, yayasan IFAA aku yaitu 2006 2007 jadi IFAA, dan IFAA itu sangat something very close to my heart and my life gitu ya. Jadi kita baru sempat tutup tahun lalu buat kayak revitalisasi gitu. Sekarang dijalinin sama anak-anak muda, Robi, Ima, Itoh di IFAA. Ya aku sih berharap ya, maksudnya banyak nanti yang seger-seger bisa IFAA jalan terus. Apa sih yang kalau buat teman-teman nih yang belum begitu tahu mengenai IFAA yang barunya itu apa? IFAA sih sebenarnya bukan baru atau enggak ya, tapi akhirnya kita coba untuk refokus lah gitu ya. Jadi kalau sebelumnya kayaknya kita pengen menjadi pusat ya dari arsip seni rupa gitu, terus kita sendiri bokek-bokek dan berat ya itu. Jadi lebih fokusnya ke membuka berbagai program untuk penelitian seni untuk peneliti seni muda gitu ya, kayak gitu. Nah ini yang nanti jadi gue jadi promosi IFAA Senin atau pokoknya 4 Mei apa 3 Mei atau kapan ya, pokoknya awal minggu depan ini. Jadi sistemnya lebih kayak IFAA bikin semacam SOP blueprint pengarsipan seni seperti apa. Nah itu kayak seniman kemudian bisa membangun arsipnya sendiri dengan sistem dan bekerja sama dengan IFAA. Jadi IFAA bukan lagi ngumpulin tapi lebih kayak sharing the system. Nah itu sudah ada kelinci percobaannya, yaitu yang inisiatif sendiri itu Mas Nindityo Adipurnomo dan Mas FX Harsono. Karena mereka juga lagi concern nih gitu ya untuk membangun nih arsip kita diapain. Jadi IFAA tuh lebih kayak fasilitator gitu. Nah ini mau sharing pengalamannya Mas Nindit. Jadi namanya ketika seniman belajar ngarsip. Aku pernah lihat kayaknya poster gitu. Ya, jadi itu nanti ada zoomnya, nanti saya share. Ya itu. Ya aku makanya kalau cerita IFAA, it's what makes me happy. Itu berarti IFAA aja, misalnya ada seniman mau tahu caranya dia berperan sebagai konsulat Ya datang gitu aja ya? ke IFAA, terutama yang memang IFAA punya arsipnya juga. Karena kita dari dulu ngumpulin arsip, seniman-seniman atau arsip di kita. Kitanya tekor sendiri. Jadi kita sekarang membangun lagi bersama, ya senimannya juga bisa kemudian datang ke IFAA. Mengupdate, tapi juga belajar sistemnya. Gitu. Karena kita sendiri memperbarui sistem pengarsipan kita. Yang sebelumnya udah numpuk dan bahkan nggak tahu diapain. Ya gitulah. Tapi ya itu, jadi ya buat udah
buat kolektor ya jangan lupa ya ke IFA. Jangan cuma belanja karya, bisa juga membangun Kalau ekosistem pengen dan mendonasi lebih bahagia lagi Nah. kita ya. gitu. Donasi di bawah ini. Donasi ke IPA. Oke. Donasi IFA sebelum break donasi ya kalian ya, jangan lupa yang mau bayar zakat buat Idul Adha ini mungkin bisa donasi ke IFA. Kita break dulu lagi ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, follow ataupun mau Gini-gini komen, mau bertanya mengenai IFA ataupun mau bertanya mengenai Mbak Linknya Ruth. apa Mas? Linknya apa? Klik kemana? Klik ke YouTube dong. YouTube apa? YouTube Inside Sika. Nanti juga ada di umumin di IG-nya. Gitu ya. Jadi tunggu beberapa minggu lagi ya. Gitu. Enggak dong. Kalau pas nonton berarti udah ini. Oke, break dulu aja. Oke, balik lagi. Sekarang sesi ketiga nih. Nyambung terus karena seru banget dengerin curhatannya Ibu Bupati Seni Rupa Bali kita. Gubernur ya? Gubernur. Udah naik jabatan nih. Oh, udah naik jabatan ya. Siapa-siapa. Ini kalau mau bertanya soal seni di Bali juga ini. Berat. Komen mengenai seni di Bali, mau tanya Follow bagaimana, IG-nya. follow IG-nya juga jangan lupa. Bagaimana mau Meskipun kerjasama adminnya malas. ataupun diulas ya, suka diulas juga kan sekarang? Hah? Enggak. Ya, jangan dulu minta diulas, karena masih Yang bagian ngulas-ngulas tuh udah ada bidangnya sendiri. Udah ada bidangnya Kita sendiri bagian, katanya, post gitu. and repost. oke. Di Bali nanti kalau Kenapa? diulas takut. Enggak ada canda Kenapa ya. Mbak? Hah? Kenapa nggak mengulas? Karena saya bukan penulis, Mas. Kalau mengulas itu kan kamu harus punya basic ya. Lah, Nggak kamu asal bukannya dari cuap-cuap. komunikasi kan? Jadi kan aku nggak belajar art history. Oh. Ntar gue ngulas ngasal, tembak ntar saya. Seniman aja ngasal. Siapa? Siapa? Bot kan produser, masa dia yang nulis-nulis. Iya. Udah nggak boleh satu untuk semua pekerjaan dipegang satu orang tuh udah nggak boleh. Oh, nggak boleh. Ini bagi lowongan pekerjaan ya. Gitu. Itu perbudakan. Jadi sebisa mungkin supaya ekosistemnya jalan tuh ya porsinya masing-masing itu dipecah ke beberapa orang. Oke. Meskipun ngerjain sendiri tuh lebih gampang dan cepet sih. Standarnya tuh kayak, aduh, ya
Iya. Kalau ke orang lain kan kayak harus ngajarin, ngasih tahu ini biar minumnya segini ya. Nggak Berarti itu apa-apa. salah satu caranya membagi itu, harus dibagi, Ya. Jangan dikerjain semua gitu ya. Nek jarene wong Jawa aja dipek dhewe. Dan kadang-kadang Yang artinya adalah Anu, Mbak Jogja lu sebenarnya kan manage bahasa Jawa untuk nggak menyebarkan peran itu kadang juga lebih susah. nge-manage Ya orang kayak itu itu ya. kadang-kadang ya kalau kita kerjain sendiri semuanya ya bisa ini cuma bisa tipes. itu kalau tapi itu juga akhirnya ya semuanya di kita bebannya gitu. Oh. Sharing the burden. Nah, Membangun biar ekosistem. nggak tipes. Ya kan dari dulu katanya Biar nggak ambeien. Gimana caranya? Dikompresnya kalau bahasa Pak. Dikompres tuh pakai air. Oh. Aduk Kalau aku nggak bisa nanti lucu-lucu Mesti ya, Pak. dikompres, mesti dikompres. Pakai termos. Gimana? Om Haji, Es tinju. Om Aji. Dulu ada es tinju buat ngompres. es tinju ya? Ya kan dulu kan ada air Dikompres nanti gimana ditinju nih? terus Nggak dia dibuat paham. ngompres. Bisa baca Pakai Inggris. lap itu Maksudnya kan? Iya kayak gitu. Terus ini terus dia Tanya Pak Produser, dikompres apa Pak Sekarang Produser? udah ada di Dikompres gimana ini maksudnya? itu loh yang di Demam. supermarket. Biar Gimana? Jalan-jalan lah ke gunung ya ke Tabanan. biar segar lagi. Piknik lah ke Tabanan. Gimana? Ya mungkin dengan Tidur. Lebih awal. tidur dan tidak ini ngelihat seni-senian dulu kali ya. Lah gimana Om? Lu tinggal turun ke bawah galeri. Jadi gimana? Itu dia tuh. Seniman. Itu dia Gimana? tuh jebakannya tuh susah banget turun lihat seni langsung. Si aneh. Gak Gimana? bisa kamu dikompres dari seni Om. Mungkin udah dikutuk sih itu. Ke Tabanan. tanaman tanaman. Iya sih kalau aku sih ngurusin tanaman sih. Ngurusin biasanya tanaman. sih. Oh. Bikin produk kayu. Seni juga. Karena seni di Bali itu adalah bagian dari laku hidup, jadi nggak bisa dikompres Nggak dari bisa. seni ya. Gak bisa. Woi. Tanaman sih aku dengan jalan-jalan nyari tanaman gitu-gitu sih biasanya. Terus nemenin Ardi mancing. Piknik ke Tabanan. Tapi itu Pokoknya jarang banget terjadi. Di luar seni rupa gitu. Iya aktivitasnya di luar seni rupa lah gitu. Atau ke mana ke luar kota sekali tapi jangan ngunjungin galeri atau museum lah gitu. Lah temen lu seniman semua Om. Enggak, aku ada kok di luar. Oh. Ada dan aku nggak mau kemarin aja ke Jakarta enggak aku nggak mau seni-senian ya ini ya. Melipir ke sana ke sini makan kemana gitu Mencari hal yang di luar di luar seni gitu. aktivitas seni tapi tetap aja sih akhir ketemu juga sih kemarin sama Ale lagi ketemu. Tapi kenapa harus di luar seni? Capek nih kadang-kadang nih bosen. Bosen ya? Aku berkarya aja kadang-kadang bosen. Kalau ngelukis gitu tuh bosen ganti lagi ke kayak apa ya? Ada titik jenuhnya sih. Tapi kata Mike Tyson, beneran? Kata Mike Tyson, Kok Mike Tyson? Mike Tyson. Dia tinju. Mike Tyson bilang, Mike Tyson, Bilang apa? orang yang sukses itu ya, orang yang berhasil melakukan hal yang bosen terus menerus, Iya. akhirnya nggak bosen. Itu yang disebut konsistensi. Bukan. Oh bukan. Itu orang yang sukses gitu. Ketika kita bisa melakukan hal yang terus-menerus yang sama, terus kita nggak ngerasa itu jadi bosen, nah, itu hebat kata dia. Dia enak sih nunjukin orang. Iya. Bisa pelampiasan. Bosen nunjukin orang. Kesel Dikompres. Tapi sekarang kan udah enak enggak. dia. Kita Katanya kesel gak begitu. bisa nunjukin orang. Abis nunjukin orang dibayar lagi kan. Enak dia. Tapi ya gitulah gitu kalau menurut Mike Tyson. Kalau menurut ibu, ibu kakak. Ibu Mike Tyson. Tyson. Bu Mike. Apa Mas? Gimana? Dikompresnya itu, dikompres. Bahasa Indonesianya apa sih? Melepas penat ya. Penyegaran, Penyegaran. melepas penat. Kan aku sebenarnya kerjanya nggak
100% seni-senian Mas, karena udah maksudnya bukan di galeri komersil gitu kan. Kayak sekarang di Umas Minyak itu kan nggak pure senian aja, tapi tetap kayak industri kreatif lah gitu. Ya sesekali ngambil kerjaan di luar seni-senian, kayak misalnya jadi volunteer koordinatornya Ubud Writers. Terus sekarang sibuk ngurusin toko namanya Mata Lokal di Seminyak. Meskipun itu di dalamnya tetap ada ya barang-barang art print, cuman itu kayak ngeliat barang, maksudnya ngeliat suatu produk yang non seni rupa, non painting misalnya gitu ya, itu kayak oh ternyata bisa ya diginiin, atau enggak dari gambar-gambar yang tadinya di painting ternyata oh bisa di medium lain gitu. Plus biasanya aku kalau ini konteksnya dikompres dari seni-senian di Bali ya tadi tuh jalan-jalan keluar tapi tetap aja liatin seni-senian. Tapi itu jadi dikompres kayak refresh aja gitu kan. Tapi tetap di hal yang kreatif gitu kan. Kalau Aji kan tadi pokoknya putus gitu. Enggak ya? Tapi ya kayak Om Aji bilang, ujung-ujungnya tetapnya ketemu situ lagi. Kayak misalnya pergi kemana, jalan ke Bangkok misalnya. Aku nggak mau seni-senian gitu, cuma mau makan durian atau cuma mau lihat pura apa namanya, temple Lady Boy gitu ya. Lihat Lady Boy gitu kan. Shopping ujung-ujungnya tetap aja harus ke museum seni. Ya karena kapan lagi kan? Serius gitu kan, karena penasaran melihat kayak gimana sih di sini. Seni di sana gitu. Aku ada satu sih pelampiasan yang lumayan bisa lepas dari sesenian. Kegiatan adat di Bali. Itu bener loh, ya, keluar banget loh itu. Jadi manusia Bali biasa, orang juga nggak tahu aku ngapain di dunia seni, terus nggak ada obrolan ke situ. Ke seni rupa. Nah itu, wah, obrolannya apaan sih, Ji? Obrolan kampung ya, obrolan Banjar ya. Mabok di mana kemarin, gitu, kalah judi berapa, gitu. Ayam siapa yang menang gitu. Ya gitu-gitu, walaupun aku gak bisa judi, gak bisa adu ayam ya, cuman lucu aja dengerin mereka cerita yang kayak gitu. Itu di luar dunia. Di luar ya. Terus dengerin cerita lain gitu kan, yang ada di Bali gitu. Di luar itu tuh ya menyenangkan sih menurut aku. Buat aku tuh jadi kayak apa ya? Orang yang paling menyenangkan tuh karena mereka nggak tahu aku ngapain gitu. Jadi nggak hanya pengangguran ya. Di rumah tuh dikenalnya ya. Tapi mereka suka nanya apa ke kamu? Mereka suka nanya apa ke kamu? Yang paling aku nggak bisa jawab tuh kalau ditanya itu, lukisannya gaya apa beli? Itu paling aku nggak bisa jawab itu. Gaya kodok, gaya ego. Gak bebas gitu. Itu yang paling aku gak bisa jawab. Kalau sering mereka nanya soal seni atau kadang-kadang jarang banget sih sebenarnya. Kenapa gak bisa jawab gayamu seperti apa? Kalau yang nanya bukan orang Banjar? Karena kalau dijawab serius mereka juga gak paham. Gak boleh gitu Om. Kok gak boleh sih? Gak paham. Kalau dijawab asal-asalan mereka kayak basa-basi aja sih sebenarnya mereka. Kalau Mas Arfi? Album. Keseluruhan Ngopi. Main kemana? Nongkrong di Bangku Deka ya? Bukan iklan. Fitness. Serius lo Mas. Ngapain ya? Mencari apa ya? Keluar dari seninya enggak juga sih. Terperangkap karena ya itu tadi buatku ya lihatnya dari sisi apa bahasanya humanis itu kali kan bahasa bahwa seni itu ya bagian dari hidup gitu. Mulia banget ya dong. Darah seni. Berarti masa nggak ada titik jenuhnya Mi? Iya Mas, hebat jenuh kamu. ada lah pasti. Sukses berarti gitu kan. Mungkin maksudnya ya kalau jenuh tentang kehidupan gitu ya. Kalau dia titik jenuhnya kita WA, kita telepon nggak diangkat-angkat itu tuh. Itu sih sebenarnya yang bikin ini. Lagi Sekarang jenuh orang tuh. aduh
harus balas sekarang ya gitu. Itu tuh titik jenuh dia tuh hilang. Tapi kan itu Iya, ada aja. kerjaannya, bukan seninya. Itu kerjaannya, tekanan kerjaan, bukan seninya. Bener. Iya maksudnya, nah itu aku sih ngelihat Bisa. ketika terjun atau ini ya kerja gitu. Kita tuh kerja bukan cuman memang menyenangkan, tapi memang membangun sesuatu. Wah sih. Ya itu sih gitu. Ada dorongan itu, cuman ya jenuhnya kadang ya itu lagi Itu lagi, gitu kan. Tapi selalu ingat sama Mike Selalu Tyson. ingat Mike Tyson. Kenapa? Kalau nggak bilang gue ditonjok. Ya itu caranya gitu. Oh, Mbak Wawa ya iya. Aku setuju sama Army. Maksudnya apa tadi kamu bilang? Ya emang udah nggak tahu ya. Suratan takdir. Ini seni ya emang itu udah hidup ya. Maksudnya nggak bisa. Aku udah nggak terlalu bosen nih sama seni-seninya. Emang itu udah hidup, kerjaan, udah nggak tahu lah. Itu udah nyatu ya. Gitu. Tapi emang kalau bosen itu buat aku lebih ke kerjaannya, atau ketika misalkan proyek tertentu, wah timnya nggak asik nih atau apa, itu lebih kerjaannya bukan seninya. Benar. Aku udah yang menerima ini hidupku, gitu ya. Jadi nggak pernah menyalahkan seninya. Dan tapi kalau dikompres dengan segala kerjaan itu, jadi aku tuh nerd ya dari kecil. Sama dong saya Ya juga. makanya. Ya. Masa? Culun aku. Hah? Culun dulu. Masih sih sekarang culun. Ya, sebenarnya bukan juga soal culun ya, tapi gue tuh aku maksudnya aku tuh geek ya. Geek banyak hal ya. Jadi makanya kayak aku bilang, maksudnya aku ke seni itu sebenarnya kebetulan akhirnya spesialisnya di seni rupa, tapi sebenarnya aku suka semua senian. Jadi aku seneng nonton film, aku suka musik, aku pokoknya buat aku ya kalau misalkan udah nih kerjaan ini dulu, aku terbiasa, jadi pokoknya wah ini lihat film apa, terus film tuh buat gue ya dicari sampai aku suka banget. Dan jadi aku tuh punya akun rahasia di IMDb. Untuk mengomentari. Mengulas, ya. Oh iya. Rahasia ya tapi. Rahasia. Akunnya namanya Nggak boleh. Ya. Jadi ngegeek gitu, terus kalau misalkan nggak ini nyanyi sendiri, jadi karaoke, aku bikin puisi. Sika tak ajakin karaoke mulu nggak pernah bisa. Nggak mau. Kenapa? Ya udah aku jadi boy band. Ya udah aku nyanyi sendiri aja, aku nyanyi sendiri. Jadi aku punya banyak mekanisme menikmati sendiri, enjoy sendiri itu punya banyak. Dan itu dari dulu. Jadi sampai maksudnya di titik tertentu di mana terutama dari Jogja ya. Abis itu aku kan ngurus IPA pulang terus nyanyi sendiri. Dan itu ngeblok ya. Gitu. Cuma jadi ada mekanisme yang, tapi itu semuanya masih hal yang berhubungan kesenian gitu. Saya dari kecil juga kutu buku banget, kayak gitu. Kalau buku karena makin tua makin capek baca buku, jadi lebih udah lagi nggak terlalu. Tapi dulu tuh aku baca buku banget, gitu ya. Jadi mekanisme kayak gitu ya emang. Tapi itu semua masih kesenian. Jadi emang aku memang nggak bisa lepas dari seni gitu. Film yang paling asik apa? Film yang paling asik? Wah banyak ya. Banyak. Yang The Last One yang paling berasa. Aduh apa ya? 5. Lupin tuh bagus tuh. Lupin. Nyolong om. Lupin. Film ada bisa seri juga. Bisa seri. Bisa seri. Kalau film apa ya? Ya pokoknya HBO itu aku geek lah tuh gitu. Night of the Seven Kingdoms gitu. Itu bagus banget gitu sampai itu. Yang sudah saya geeki juga di IMDb gitu kan. Kayak gitu. Jadi ada ya maksudnya geeky-geekyan itu yang buat aku ya emang aku begini dan itu penting. Jadi lagi pusing-pusing nanti aja deh gitu ya. Aku hari ini pengen masak. Sama kalau di Bali jadi main anjing.
Main anjing. Melky. Sama Melky. Follow Jadi aku- Melky Dairy. Iya. Ada. Melky is my Dairy. compress. Oh. Iya sih anjing sih. Anjing. Kamu juga ya? Tapi aku harus pulang ke Salatiga untuk bertemu Hah? anjing-anjing. Lah kenapa di sini? Nggak ada. Nggak boleh terima. Oh, Nggak bisa di- ngerawat anjing kalau di rumah di Bali sendiri. Kucing aja Ruth, aku Harus punya pakai adopsi kucing. satu. Yang mau adopsi kucing Iya. nih, Bumi. Supaya habis melahirkan 4 anak. Ada 4 Jadi ekor. bapak kucing. Siapa saya. namanya Ji? Made ketut, Belum. Sampai nyoman, ketut kemang. loh, sesuai programnya. Iya kan sesuai programnya Bapak Kamu? Bupati. Bapak Nggak Gubernur. ikutin Ya KB. dia kucing. Ini sekarang Cika di rumah kucingnya. Iya. Kalau dulu Aji anjing banget. Hmm. Anjing anjing. Anjing banget tuh. Anjing banget. Anjing Nah dulu tuh, Ditekan nah maksudnya juga gimana? di Bali itu aku akhirnya bisa piara anjing, maksudnya bisa ngerawat anjing lagi, karena di Bali ini semua anjing Banyak bebas di ya, sini. ya, Di ya. Jakarta, Jogja dulu Ya, susah. beda, susah. ya Nyari di anjing, anjing. susah. Kind the pet. Harus ke ini. Apa? Ya itulah. Kenapa? Nggak boleh nanti. Tabungan. Nanti di cancel saya. Nanti saya di cancel. Ini ya kali pesan-pesan terakhir gitu ya buat para Astagfirullahaladzim. pemuda-pemudi. Pesan terakhir. Kalau bahasa Balinya pemuda-pemudi apa namanya? Truna-truni. Truna-truni. Udah berapa lama sih di Bali Mas? Yang bisa bahasa Bali kengkeng. Aku seringnya pakai bahasa Inggris. Oh really? Oh really? Oh really? Apa nih Bapak Aji sebagai galeris, seniman dan juga pencinta Kucing. dan tanaman. Buat Seperti mereka kata Mike yang ingin Tyson. terus biar semangat di seni rupa. Seperti kata Mike Tyson. Apa ya? Ya terus berkarya lah. Standar ya. Terus berkarya biar saya bisa Jualan. karya-karyanya. Ya, Gimana? Biar semangat. Kasih semangat lah. Ada space kosong sih tinggal di pojok kamu. ya yang buat yang muda-muda sih terus berkarya aja sih. Biar kita yang galeri Ruth yang Saya? memerhati seni rupa di Bali bisa melihat karya-karya baru lah di Bali biar nggak bosen. Udah. Bahaya. Jangan dong. Lagi tambahin lagi. Sudah mulai membosankan. Udah membosankan. Wih, tantangan ya buat kalian yang muda-muda nih. Tadi Aji bilang nggak ada tandingannya gitu kan. Nah, Iya dong. tantangan. Bikin dong tandingan dong. Harus berani. Heeh. Gimana Mbak Ruth? Gitu nggak? Ini konteksnya seni rupa banget nih. Boleh sih. Ya, iya. Mau soal Kan rupa-rupi ini tadi. rupa Rufi. Paling nyambung sama CS. Kita kata bersambung anjir. Gue nanti nyari nyambungnya. Ya kalau misalnya kayak Om Aji itu bosen dan biar ada regenerasi ya memang diferensiasi produk seninya tuh diperbanyak. Boleh saling menginspirasi tapi nggak literally copycat gitu ya. Oke. Atau plek keteplok apa sih? Ya, Ya copy hanya paste, mengambil copy paste. bentuk lalu form itu kalian tempelkan di kanvas Hmm. kalian, tapi ya think deep lah, develop, terus cari referensi yang lebih dalam, Oke. terus belajar ketika bikin karya itu ya kamu sendiri bisa ngejelasin karya itu tanpa meskipun dengan bahasamu ya, dengan keterbatasan diksi atau bahasa tutur, mungkin kan jagonya di rupa ya, tapi ketika misalnya nanti ada kunjungan yang saya bawa itu tuh si seniman juga punya Harus bisa. kapasitas untuk bisa menjelaskan itu gitu. Kalau ya itu sih Ya itu nambahin kata. referensi ya. Ya, Kan ya. sekarang akses banyak ya. Ya kata belajar. putih. Seperti Saya kata mau. ini ya, seperti kata saya. Keterbatasan itu adalah kelebihan. Iya. Sekarang kan akses banyak. Keterbatasan adalah kelebihan. Gimana tuh keterbatasan? I try to digest.
Iya kata Putih bilang seniman tuh Sekar Putih. Sekar Putih sudah menjadi ya wakil buat dirinya sendiri gitu kan. Nggak perlu lagi manajer gitu. Ya nggak gitu perlu ya? kan itu Perlu dong. Kamu hal jadi yang nggak punya berbeda. kerjaan gitu kan. Kan tugas manajer bukan menjelaskan apa yang seniman ini ya melulu gitu kan. Kita bisa membantu tapi bukan tugas utama kita untuk terus-menerus menjelasin. Senimannya diem doang di pojokan bengong gitu tuh nggak bisa ngomong, terus kuratornya atau manajernya yang ngomong gitu ya nggak gitu ya. Kita bisa bicara tapi pada porsi yang berbeda gitu. Misalnya deal-dealan dengan kolektor, nah itu saatnya kami berbicara misalnya as a manager, atau kita deal-dealan dengan galerisnya. Perlu nggak sih itu? Apa? Maksudnya ngelihat Nggak jadi closing mas? Nggak apa-apa, Oh, iya, tambahan iya, kan iya. buat kedepannya perlu nggak workshop atau istilah pembelajaran itu buat seniman, teman-teman seniman? Bisa. Ya tanyanya ke bisa. senimannya ya harusnya, tapi menurut aku ya mungkin perlu ya. Perlu sih. Kalau memang mau bikin ekosistem serupa di Bali lebih mapan, lebih siap menghadapi dunia global. Apalagi Bali itu kan jendela internasional, jendela ya pintu masuk gitu kan. Akses untuk ketemu dunia seni rupa globalnya itu lebih gampang karena direct flight di Bali, terus emang ekosistemnya udah ada untuk yang akses ke luar negeri ya. Ya itu sih, apa namanya, ya perlu belajar. Sesimpel satu belajar bahasa Inggris gitu ya, mohon maaf lahir dan batin nih. Gimana? Apa itu? Mungkin nanti program berikutnya kita adalah les bahasa Inggris untuk seniman ya. Maksudnya bisa jadi next projectnya kamu. Nah, itu sudah saya masukkan dalam ini proposal. Udah. Oh kita juga ada project bersama ya sebenarnya, tapi masih belum dulu jangan. Oke. Kita tunggu tanggal masih rahasia ya. Mbak Wawa, Ibu bagaimana? Mengikuti. Boleh kok disambung. Kata bersambung Kayak itu belajar itu. Maksudku ya jangan pernah bosen atau berhenti belajar ya. Belajar itu juga bisa macam-macam gitu kan. Ada yang memang ya makanya maksudnya kayak inisiasi-inisiasi yang saling berbagi ilmu itu buat aku itu nggak boleh ya. Jadi makanya ketika kita punya keahlian apa kita saling berbagi ya, ilmunya gimana, yang ahlinya ini di sini sharing itu perlu ya. Terus terjadi gitu ya. Dan maksudnya kadang juga, tapi belajar itu juga kadang buatku bukan hanya emang terus kita minta diajarin terus gitu. Ya kita belajar di dalam terus ya, kita mempelajari gitu ya. Jadi sama ada satu kata ya yang ya gimana nih? Maksudnya mencoba strategi. Belajar tentang strategi itu belajar tentang strategi, 3 kata. Strategi itu penting ya. Penting ya. Strategi gimana nih? In anything maksudnya di apapun gitu ya, di apapun, karena kita ya itu ya, ekosistem ini bukan yang semuanya udah ada kita tinggal ngikut aja gitu. Jadi kita harus terus oke, ini kita ngadepin apa, kita strateginya apa dengan ini gini. Itu tuh terus gitu loh. Oke. Perencanaan juga gitu berarti kan. Selalu punya plan A, plan B, plan C dan D sampai Z. Ya. Oke. Seru ya. Yes. Seru kan? Rupa-rupi seni rupa gitu. Mas Armi. Host terbaik. Mau ada lagi Ibu? Enggak. Nggak mau, dia masih mau terus, gimana? Baterainya habis. Oke, karena baterainya mau habis, yang mau juga terus dukung Insight Sika ini bisa juga hubungin Om Aji ya, mau ngobrol apapun di sini, mau curhat atau mau menyampaikan gagasan-gagasan di karya ataupun hal lainnya, bisa hubungin aja Om Aji nih. Kita selalu ada di galeri kok. Selalu ada Kecuali karena hari Senin. Galeri
Kecuali hari Senin ya kita tutup. Kecuali hari Senin, tinggalnya di sini kok. Ada kopi. Ya, Ada kopi dari kedai. ada kopi dari The Kedai, kebaca nggak? The Kedai, terus ada @kedai.ubud Devto juga. Nih perwakilannya Devto. Nggak mau. Mau belajar print. Yang mau ngeprint, belajar bukan ngeprint kayak fotokopian ya. Dicetak Matching. grafis. Ada Devto, ada juga Ego Shop ya, yang mau kerja sama nitip-nitip baik produk, desain ataupun hal lainnya seperti Mata Lokai ya. Mata Lokai juga gitu kan? Mata lokal. Mata lokal. Sama Mas di Minyak. The Langit pakai de mulu ya. Macam biasa dengan Langit bahasa Creative Inggris, Pak. Store. Dengan Langit ya. Dan juga nanti ada program-program lain ya dari Sika ya. Ya, Ada Artistry ya. Artistry ada. Di tanggal berapa? Tanggal berapa ya? Lupa. 13 Mei sampai 13 Juni. 13 Mei dan sampai 13 Juni. Terus mau ada program baru lagi Masih Rahasia ya, yang Masih beracun Rahasia. itu. Ya, Itu kan Juni ya? itu masih ya. 1 menit. 1 menit lagi. Jangan lupa kita subscribe, like, dan juga di follow ya. Follow sama subscribe sama loh. Di Instagram beda. Oh, di Instagram beda. Di Instagramnya di follow, di YouTube-nya di Sebelum follow. subscribe. Komen. Komennya boleh di dua-duanya. Komennya di off aja boleh. Jangan lupa Takut. mau diblerin mukanya. Iya, Nggak. suaranya juga di ini ya, Ya. tinggiin. Ya, terima kasih para juara seni rupa, Pak Aji, Aduh. Ibu Ruth, Ibu Wawa. Terima Pak kasih, Armi. sampai jumpa lagi di episode berikutnya.